Ada Mas Teddy X Diana saat ini akan bergabung sama kita via Zoom. Selamat pagi Mas Teddy. Aloha. Selamat pagi. Mas Teddy, Edan, aku cuma bilang Mas Teddy Anda juaranya karena aku adalah orang yang takut ketinggian. Jadi aku tuh kalau ngelihat ini ya, nggak usah jauh-jauh. Aku misalnya lagi ada di mall dari lantai atas ngeliat ke bawah, itu kaki aku bisa geter, tahu nggak? Oh, setelah gue nyeritain yang di Trans 18 floor yang di Bandung itu, ada di PIM 3 juga kan? Apanya? Yang itu, Oh, yang iya, teras iya, yang luar iya. itu. Berarti lo gak berani juga? Gak bisa, Ih, gue gak bisa. Gue mah suka-suka merinding-merinding seneng gitu loh. Gak bisa gue mah. Ih, Mas Teddy, aku mau nanya deh. Dirimu gak takut ketinggian? Ya, karena takut ketinggian, kita antisipasi dengan latihan. Latihan naik. Tuh bener, Mas Teddy adalah example. Practice make progress. Iya Ya kan? Tapi emang dari awal gak terlalu takut berarti Mas Teddy ya sama ketinggian? Atau emang justru takut banget tapi karena dilatih jadi hilang takutnya? Ya, awalnya takut tapi karena latihan berproses akhirnya beradaptasi dan akhirnya bisa menikmati. Iya, tadi kalau kata produser kami Apa? mungkin ketinggian gak takut, Mas Teddy sama istri takut ya mungkin ya? Mas nggak gini ya. Sorry tuh saya, bukannya nggak mau, tapi aku tuh udah berkali-kali mencoba. Aku pernah sekali akhirnya memaksakan diri main roller coaster. Seru yo. Abis itu beneran kayak kaki aku berdiri aja nggak bisa Mas, beneran. Istilahnya itu leg lock ya? Leg lock pisan itu mah. Nah ini kan kalau misalnya emang beneran bisa dilatih, emang berapa lama harus pelatihannya dan prosesnya harus segimananya sampai tiba-tiba Mas Teddy itu bisa berhenti total dari rasa takut terhadap ketinggian. Tapi sebelum itu mungkin aku pengen tanya dulu Apa? Yo sama Mas Teddy. Mas Teddy tuh awalnya gimana sih Mas Teddy bisa nyemplung ke profesi ini dan apa yang menginspirasi Mas Teddy? Mas Teddy ngelihat siapakah atau diajak sama siapa mungkin? Ya, awalnya sebelum jadi tim Vertical Rescue, saya dan teman-teman tuh pemanjat tebing. Saya kegiatan manjat tebing di tebing batu di gunung, seperti itu. Berkembang ketika tahun 90-an itu banyak kejadian yang memang membutuhkan potensi yang bisa bergerak di ketinggian karena ada satu pendaki yang jatuh ke jurang atau ada kecelakaan musibah di gunung seperti ada pesawat yang hilang dan ternyata di atas tebing. Dan itu saat itu teman-teman dari pemanjat tebing yang ikut membantu menjadi bagian dari proses evakuasi atau penyelamatan. Pada tahun 2000 akhirnya diinisiasi sepertinya kita bentuk satuan khusus yang namanya memang khusus untuk penyelamatan atau evakuasi tadi, yaitu Vertical Rescue. Gila, ini mulia banget berarti ya. Niatannya juga membantu teman-teman karena mungkin Mas Teddy bisa relate sebagai seorang pemanjat tebing juga ya. Kalau gua ada di posisi kayak gitu siapa yang akan nolongin gua. Nah ini tuh badannya apa Mas yang menaungi? Apakah mungkin dibangun atau dibentuk oleh pemerintah atau cuma komunitas aja? Kalau Vertical Rescue Indonesia adalah di luar pemerintah, kita komunitas. Jadi teman-teman berasal dari komunitas lain, bahkan dari kelompok lain yang tergabung di komunitas besar Vertical Rescue Indonesia. Oke, tapi berarti apa nih perbedaannya? Karena biasanya kan kalau orang-orang ada bermasalah sama ketinggian tuh langsung teleponnya damkar ya kan? Untuk menyelamatkan misalnya ada kebakaran terus ada orang terjebak di lantai 9 misalnya. Nah kalau misalnya dengan Vertical Rescuer sendiri, apakah ada perbedaan dengan damkar kah? Atau biasanya kalau misalnya bekerja akan bareng-barengan? Ya, kita membuat jejaring Vertical Rescue Indonesia ini tentu bersinergi dengan semua potensi penyelamat atau potensi relawan atau potensi rescue yang lain. Kita dengan teman-teman yang lain. Jadi ketika dibutuhkan yang memang bersifat spesifik, spesialisasi di medan yang terjal, di tebing, mereka akan terintegrasi dengan Vertical Rescue Indonesia. Seperti beberapa waktu lalu di Papua, setelah pencarian sekian lama, dan ternyata yang harus dievakuasi ternyata di atas tebing 4.300 meter tebing, dan Vertical Rescue saat itu diajak atau diajak untuk menjadi bagian operasi Vertical Rescue di Papua. Jadi membuat jejaring intinya. Gila. Nah Mas Teddy langsung tadi balik lagi ke pertanyaan Aryo yang paling pertama. Gimana cara ngetrainnya? Karena itu kan pasti mengalahkan diri sendiri adalah sesuatu yang luar biasa dan hal tersulit mungkin di bumi ini ya Mas ya. Mengalahkan rasa takut tersebut. Ya,
yang mendasar ketika latihan yang dasar itu tentu bukan masalah keberanian, tapi pemahaman tentang teknik bergerak di ketinggian secara aman. Bagaimana mengikatkan tali, bagaimana mengikatkan kita, menambatkan di satu titik tinggi dengan aman. Setelah aman, kita bisa bergerak melakukan evakuasi penyelamatan, dan itu harus dilakukan secara kontinu, berlatih, dan berlatih. Jika tidak berlatih, tentu kita akan terasa gamang di ketinggian. Oke. Mas Teddy, aku pengen tahu dong pengalamannya Mas Teddy sendiri nih ya, selama ini itu sudah pernah menangani seperti apa aja, dan yang paling parah yang mana? Ya, medan vertikal di Indonesia itu dari Aceh sampai Papua, dari utara ke selatan medannya bertebing di Indonesia itu. Tentu medannya variatif. Ada yang basah, ada yang kering, ada air terjun, medan ada yang gas beracun ya, dan termasuk suhu yang sangat ekstrim. Ya. Beberapa waktu yang lalu teman-teman dari Vertical Rescue Indonesia berkolaborasi dengan teman-teman dari BSG, Basarnas Special Group, melaksanakan tugas evakuasi di Papua, di pegunungan, di salah satu tebing di Ilaga di Papua. Dan itu kondisinya sangat ekstrim, pesawatnya tersangkut di 4.300 meter, suhunya di bawah 0 derajat, oksigennya tipis, dan penjangkauannya luar biasa. Tidak bisa dijangkau dengan berjalan, harus memanjat tebing, menyeberang tebing, bahkan drop personil pun harus menggunakan heli. Wah. Dan ini di luar kebiasaan. Berarti kalau bisa dibilang medan-medan yang selama ini ditangani oleh Mas Teddy dan juga teman-teman Vertical Rescuer Indonesia itu udah yang gila-gila gitu medannya ya Mas ya. Artinya kan aku bisa bilang terlatih nih ya. Pernah nggak sih Mas sampai diminta tolong nih teman-teman dari Vertical Rescuer Indonesia untuk menolong korban-korban yang ada di luar negeri? Ya, beberapa waktu lalu teman-teman juga berangkat ke Turki, berangkat ke beberapa negara di luar Indonesia untuk menjadi bagian penyelamatan atau evakuasi. Berarti bener ya, sampai kita tuh menolongnya bukan cuma di Indonesia aja, tapi berarti teman-teman dari Vertical Rescuer Indonesia hebat-hebat banget. Nah, aku mau nanya. Boleh. Kok tadi kita sempat ngobrol nih ya, misalnya ada roller coaster yang nyangkut nih ya. Balik lagi ketakutannya Aryo nih. Sumpah itu aku takut banget. Nih kalau kayak gitu, teman-teman dari Vertical Rescuer ini bakal bisa ngebantu nggak sih? Ya, wilayah tugas Vertical Rescue dulu awalnya sepertinya di tebing, di gunung, di jurang, air terjun. Ternyata Vertical Rescue itu tugasnya ada di sekitar kita. Iya. Di bangunan tinggi, di sumur, di perkampungan ada sumur. Banyak yang terjatuh ke sumur itu mengangkatnya menggunakan tali. Ya, pakai tali itu salah satu tugas Vertical Rescue. Jadi termasuk juga roller coaster itu juga bisa dibantuin sama Vertical Rescue? Iya, itu karena harus di atas titik tinggi, itu hampir 50 meter, harus menggunakan tali. Kalau tidak dilatihkan, tidak menggunakan peralatan, kita tidak bisa melakukan evakuasi, menurunkan dengan begitu tanpa peralatan. Ya itu bagian tugas juga Vertical Rescue. Ditanya resikonya dong, coba aku pengen tahu deh. Iya, tapi nah ini kan Aryo udah sedikit tenang ya. Jadi Aryo tapi jadi mulai berani. Enggak dong. Mas Oh enggak juga. Jangan harap. Nah tadi Mas Teddy bilangnya kan ini dilatih ya. Mas kayak gimana sih latihannya gitu. Dan juga apa aja mungkin obstacle-obstacle yang pernah terjadi pada saat latihan. Yang kemudian juga mungkin ya namanya manusia kan pasti ada human error juga. Pernah gak sih pada saat sedang misi penyelamatan gitu tiba-tiba teman-teman dari Vertical Rescue ini juga yang kenapa-napa karena mungkin ya resikonya setinggi itu gitu Mas Teddy? Ya intinya prioritas tim rescue adalah menyelamatkan diri kita dulu, penolongnya dulu. Selanjutnya yang akan kita tolong, yang akan kita evakuasi menjadi prioritas juga. Selanjutnya kita harus menekan sekecil mungkin resiko-resiko. Tapi walaupun demikian tugas kita itu memang medannya variatif. Di gunung, di medan tebing. Tidak ada yang menggaransi 100% aman. Tidak ada. Jadi kita berpotensi ada longsoran batu, ada cuaca yang sangat ekstrim dalam waktu sekejap datang, ada badai misalnya. Atau ada petir, itu potensi-potensi bahaya ketika kita melakukan tugas evakuasi tersebut. Oke. Ya kita intinya harus hati-hati lah, lebih ekstra hati-hati. Iya. Dengan resikonya itu juga sangat besar sekali gitu ya, sangat tinggi sekali.
Taruhan nyawa loh ya. Taruhannya nyawa soalnya, betul. Kejadian terburuk apa yang pernah dialami nih Mas Teddy? Apakah pernah tiba-tiba jatuh dari ketinggian mana lah, berapa lah, atau sampai patah tulang begitu? Mungkin dari Mas Teddy atau dari teman-teman Vertical Rescuer Indonesia? Kalau kejadian yang luar biasa, alhamdulillah belum, ya semoga tidak terjadi. Amin. Tapi kalau tertimpa longsoran batu, terlimpa longsoran atau terjebak suhu yang dingin, ya, seperti beberapa waktu yang lalu di Papua ketika tugas, beberapa personil dari Vertical Rescue Indonesia, teman-teman dari BSG, terjebak, tidak bisa dievakuasi di ketinggian 4.300, cuaca sudah buruk dan heli tidak bisa menjangkau. Akhirnya komunikasi terputus, sementara oksigen terbatas, logistik terbatas dan perlengkapan terbatas. Akhirnya kita terputus hampir sekian jam sampai keesokan harinya. Akhirnya begitu matahari terbit, kita bisa kontak melalui radio, ternyata mereka masih dalam keadaan selamat tergantung di tebing di ketinggian 4.300. Alhamdulillah selamat dan bisa dievakuasi tim rescue-nya dalam keadaan sehat. Hebat banget, kudos ya buat teman-teman Vertical Rescuer Indonesia. Nah Mas Teddy jujur aja nih, kalau Indi sama Aryo nggak ngobrol sama Mas Teddy pagi ini, kita mungkin nggak tahu ya kalau ada profesi yang namanya Vertical Rescuer. Nah Mas Teddy, kalau dari teman-teman Vertical Rescuer Indonesia termasuk Mas Teddy, apakah ini adalah pekerjaan yang full time yang akhirnya memang teman-teman Vertical Rescuer Indonesia mendedikasikan waktunya untuk berlatih? Kan ini kan tadi perlu jam latihan yang tinggi juga ya. Itu tuh berarti kita harus full time kah? Dan kalau ada detikers yang sekarang lagi menyaksikan obrolan kita, tertarik pengen punya misi mulia juga seperti teman-teman Vertical Rescuer, itu bisa kemana dan bisa gabung seperti apa caranya? Ya, di Vertical Rescue Indonesia itu kan komunitas, jadi ada yang totalitas, memang sepenuh waktunya memang untuk tugas-tugas Vertical Rescue. Ada yang hanya sebagian waktu ya, ketika hanya ada waktu bergabung dengan Vertical Rescue, karena banyak program-programnya tidak hanya tugas evakuasi, penyelamatan, tapi ada tugas-tugas pelatihan. Kita menyelenggarakan pelatihan atau sekolah Vertical Rescue di banyak tempat di Indonesia, dan itu juga ada teman-teman yang bergabung hanya pada tugas-tugas pelatihan, termasuk tugas mitigasi, pencegahan bahaya jatuh dari ketinggian. Karena di Indonesia banyak masyarakat yang jatuh, entah jatuh ke jurang, jatuh dari tower, jatuh dari bangunan tinggi. Dan itu termasuk wilayah tugas Vertical Rescue Indonesia untuk sosialisasi bahwa bahaya jatuh dari ketinggian itu ada di sekitar kita. Tapi kalau program yang tapi kalau bahaya jatuh cinta enggak ya Mas ya, itu bukan tanggung jawabnya Vertical Rescuer Indonesia ya. Itu lebih ke Vertical Horizon ya. Best I ever had. Sebel banget. Oke. Terus Mas Teddy gimana? Ya, termasuk ada salah satu program mitigasi kita ada ekspedisi 1000 jembatan gantung. Ya, kita membuat jembatan gantung perintis karena banyak masyarakat yang ketika menyeberang jatuh ke sungai, jatuh ke jurang. Akhirnya diinisiasi, kita ada program terbaru dari Vertical Rescue Indonesia, ini tahun kelima, ekspedisi 1000 jembatan gantung untuk Indonesia. Wah, luar biasa, berarti sampai ini concernnya membangun infrastruktur juga ya, untuk mungkin daerah-daerah tertinggal atau T3 gitu, sampai ngebikinin akses, supaya nggak ada lagi ceritanya orang-orang yang kegantung karena mungkin lagi melakukan kegiatan sehari-hari, mau menyeberangi jembatan, nyeberangin jalan, dan lain-lain. Oke, Mas Teddy, terima kasih udah mau memberikan pencerahan buat kita dan juga memberikan inspirasi gitu ya. Dan mungkin akan banyak sekali anak-anak muda di luar sana juga yang berminat untuk bergabung bersama Vertical Rescuer. Terima kasih sekali lagi untuk bisa diajak ngobrol-ngobrol ke sini Mas. Thank you ya. Iya, oke.